Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Khalaq, yaitu bab Adabul Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Adabul Muallimi, nerangake tata kramane mulang. Al-muallimu dalilu tilmidhi, utawi wong kang mulang iku nuduhake murid ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Ila ma yakunu bihi, marang barang kang tinemu kelawan ma kamaluhu minal ulumi, apa kesempurnane ma minal ulumi, bayane pira-pira ilmu, wal ma'arif, lan pira-pira kaweruh. Fayustaratu ayyakuna min dzawil ausafi al-mahmudati. Fayustaratu mongko disyaratake ayyakuna apa yen to sapa muallim min dzawil ausafi iku setengah saking wong kang anduweni sifat-sifat al-mahmudati, kang dipuji. Li'anna ruhat tilmidi dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi. Li'anna ruhat tilmidi, karena setuhune ruhe murid dha'ifatun iku apes bin nisbati lamun dibandingake ila ruhihi marang ruhe muallim. Fa'idat tasawfal muallimu bil awsafi, fa'idat tasawfal muallimu bi awsafil kamali kanat tilmidul muwaffaqu kadzalik. Fa'idat tasawfa mongko tatkalane persifatan al muallimu sapa wong kang mulang bi awsafil kamali kelawan sifat-sifat sempurna, kanat tilmidu al muwaffaqu kadzalik, mongko ana sapa murid kang diwelasi kadzalik iku kaya mengkono. Maksud dari penggalan ini adalah yaitu guru iku wong kang nuduhake murid marang apa kang dadi sempurnane awake ana ing urusan ilmu lan pengertian. Nah, sifat yang harus dipunyai seorang guru itu adalah yaitu dalilut tilmid, sebagai penunjuk bagi sang murid untuk menunjukkan sesuatu. Menunjukkan sesuatu yang dimaksud apa? Yaitu menunjukkan keilmuan yang dia punya, menunjukkan jalan supaya murid itu tetap berjalan di koridor yang benar, menunjukkan sesuatu yang bermanfaat bagi murid. Intinya adalah murid itu ibarat orang yang mencari ilmu dan guru adalah penunjuk ilmu tersebut. Maka ketika murid tersebut mencari ilmu, maka wajib baginya harus mempunyai seseorang guru. Nah, syarat-syarat diantara adab yang harus dipunyai guru yaitu menunjukkan sesuatu yang bermanfaat bagi murid. Apa yang dia ajarkan, apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan itu menjadi petunjuk bagi murid supaya mereka mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari guru tersebut. Nah, apa yang ditunjukkan oleh sang guru yaitu kamaluhu minal ulumi wal ma'arif, dari ilmu-ilmu dan ma'arif, dan dari kebijaksanaan. Sesuatu ilmu dan ma'arif ini adalah pengetahuan
dan keilmuan yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap murid. Fayustaratu ayyakuna min dawil awsafil mahmudah. Kemudian selanjutnya adalah syarat utama menjadi seorang guru, yaitu harus mempunyai sifat yang terpuji. Sangka iku guru kudu anduweni sifat kang dipuji, sebab ruhe murid iku luwih apes yen dibandingake ruhe gurune. Nah, ini maksud dari ayyakuna min dawil awsafil mahmudah. Seorang guru itu syarat utamanya harus mempunyai sifat dan akhlak terpuji, karena guru adalah ruh bagi murid, di mana posisi murid itu sangat tergantung dari sifat yang dimiliki oleh guru, etika yang dimiliki oleh guru, dan akhlak yang dimiliki oleh guru itu menjadi tolak ukur bagi keberlangsungan seorang murid. Maka syarat utama menjadi seorang guru harus mempunyai akhlak terpuji, supaya bisa ditiru oleh muridnya, supaya apa yang mereka lakukan bisa ditirukan oleh seorang murid. Karena di mata seorang murid, guru itu adalah panutan. Mereka ruhnya itu adalah ruhnya kepada guru. Kita lanjutkan. Fa idza tasafal muallim bi awsafil kamal kana tilmidul muwaffaqu kadzalik. Yen bisa mengkono insyaallah murid bisa niru apa kang den miliki guru. Maka muallim itu adalah persifatan dari sifat-sifat sempurna yang harus dimiliki seorang guru, karena ibarat istilah ilmiahnya itu adalah guru itu menjadi role model bagi seorang murid. Ketika role model tersebut itu kurang baik, maka berdampak juga kepada etika seorang murid. Ketika akhlak guru itu baik, guru itu menjadi role model, inspirasi bagi murid dari hal-hal yang positif, maka itu bisa membantu seorang murid untuk menjadi seorang murid yang beretika, berakhlak, dan sopan santun seperti yang diajarkan oleh gurunya dan seperti yang dicontohkan oleh gurunya. Fa'idan labudda ayakuna taqiyan mutawadian layyinal janibi litamilal qulubu ilaihi fatastafidu minhu. Fa'idan labudda, fa'idan mongko dumadaan an labudda ayakuna ora kena ora ing yento ana sapa muallim taqiyan iku wong kang takwa mutawadian kang anduweni andap asor layinal janibi kang lemes lambunge litamilal qulubu nerapun yento condong apa pira-pira ati ilaihi marang muallim fatastafidu minhu mongko dadi mantep apa kulub saking muallim. Wa ayyakuna haliman wa quron liyuktada bihi. Wa ayyakuna lan yento sapa muallim haliman iku aris wa quron tur sopan liyuktada bihi. Darapun yento di anut sapa muallim. Wa ayyakuna dza rahmatin lan yento sapa muallim dza rahmatin iku anduweni welas litalamidi marang pira-pira murid sakiqon tur welas alaihim ing atase murid litak duma
Darapun yento ruhbatuhum nganggep agung apa demen murid fima yulkihi ing dalem barang kang nguncalake ing ma wa ayyan sohahum lan yen to aweh nasihat sapa muallim ing murid wa yu'attibahum lan mulang adab sapa muallim fayah sunu takdibuhum mongko dadi bagus apa budi pekertine murid wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taksuru anhu idrakatuhum wa an la yukallifahum wa an la lan en yen to ora yukallifahum maksa sapa muallim minal ma'ani ing murid saking ngerteni barang ma taksuru anhu idrakatuhum kang nyegah saking ma idrakatuhum apa penemune murid. Nah, kalau yang tadi sudah dibicarakan bahwa syarat menjadi seorang guru yaitu mempunyai akhlak yang bagus, kemudian mempunyai sifat yang terpuji karena mereka adalah sebagai role model yang ditiru oleh seorang murid. Maka dari itu labudda ayyakuna taqiyan, tidak bisa tidak syarat mutlak sebagai seorang guru harus mempunyai sifat takwa. Yang pertama harus mempunyai. Nah, maksud dari paragraf ini adalah mula sangka iku guru kudu anduweni sifat takwa lan andhap asor lan anduweni rasa hormat. Nah, syarat utama atau yang harus ada di dalam diri seorang guru itu harus mempunyai sifat takwa, mutawadian, tawaduk atau andhap asor. Andhap asor terhadap siapa? Terhadap orang lain. Layyinal janibi. Secara bahasa itu diartikan lemes lambungi atau mempunyai rasa hormat terhadap muridnya, terhadap orang lain, juga terhadap sesama ahlul ilmu atau yang berilmu. Maka harus ditanamkan sejak dini supaya kita sadar, terutama sebagai orang guru harus mempunyai takwa, kemudian sikap tawaduk dan sifat terhormat dan menghormati terhadap orang lain, terutama terhadap murid. Litamilal qulubu ilaihi fatastafida minhu, supaya atine wong bisa condong marang dheweke. Supaya hatinya orang itu bisa condong kepada guru tersebut. Karena kalau kita mengambil rumus, guru itu adalah cerminan dari murid. Kalau gurunya mempunyai sifat takwa, tawaduk, maka otomatis gurunya juga mempunyai sifat seperti itu. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia contohkan sebagai role model terhadap muridnya akan condong terhadap hati mereka, yaitu terhadap hati murid yang justru condong ke gurunya dari tindak tanduk yang dia lakukan dalam hal sehari-hari. Maka kalau
gurunya mempunyai sifat itu tadi, otomatis akan ditiru oleh muridnya. Kemudian selanjutnya, lan guru kudu anduweni sifat, harus guru itu mempunyai sifat haliman, mempunyai sifat ares, lemah lembut, sifat terhormat. Wakuron liyuk tadabihi, lan rasa takdim supaya tansah dianut dening murid. Nah, ini ada catatan nomor 1 dan 2, itu juga yang harus ada di dalam diri seorang guru, itu halim wakuron. Supaya apa? Liyuk tadabihi, supaya tansah dianut murid, atau supaya menjadi panutan atau role model bagi seorang murid. Kalau kita melihat catatan yang ada di sini, qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, al-hilmu sayyidul akhlaq. Al-hilmu sayyidul akhlaq. Orang yang bijak, mempunyai sifat yang bijak, sifat yang lemah lembut, itu adalah sifat penghulu dari akhlak. Puncak tertinggi daripada etika atau akhlak seorang guru itu adalah mempunyai sifat bijak. Nah, ini yang tentunya harus dimiliki oleh seorang guru apabila ingin menjadi guru yang berintegritas atau guru yang dianut oleh muridnya dari hal kebaikan. Maka yang pertama adalah menjadi seorang yang haliman, seorang yang bijak, mempunyai rasa kasih sayang, lemah lembut terhadap muridnya. Wakuron, dikatakan di sini, al-waqaru istilahan huwa sukunun nafs wasibatuha indal harokat allati takunu fil matolib. Sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah al-waqaru. Apa pengertian dari sifat waqar? Yaitu mempunyai wibawa. Wibawa itu apa? Yaitu wasukunun nafs wasibatiha indal harokati, mempunyai sikap tenang ketika menghadapi murid dan mempunyai hati yang mantap ketika ingin melakukan suatu urusan terhadap sesuatu yang diinginkan. Ini salah satu sikap yang perlu ada dalam hati seorang guru, itu adalah mempunyai sifat berwibawa. Nah, berwibawa itu apa maksudnya? Secara istilah adalah mempunyai hati yang tenang dan kemantapan di dalam hati ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, kehati-hatian ini diperlukan dan ketenangan ini diperlukan karena kita sebagai seorang guru tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Wakila huwa fit ta'anni fit tawajjuh nahwal matolib. Nah, selanjutnya pengertian dari al-waqar itu juga meliputi sifat ini, at-ta'anni fit tawajjuh nahwal matolib. Wibawa juga berarti tidak tergesa-gesa dalam mencapai tujuan. Tidak tergesa-gesa dalam mencapai tujuan. Nah, ini guru itu lebih condong tidak juga tergesa-gesa dalam mencapai tujuan. Mereka itu
berbasis proses. Jadi menghargai proses yang dilakukan oleh murid, mengajarkan mereka dengan pelan-pelan, mendidik mereka dengan pelan-pelan. Step by step-nya harus juga dilakukan seperti yang diajarkan oleh para kiai yang ada di pondok-pondok yang besar. Mereka itu selain mengajarkan ilmu, mereka juga mengajarkan etika, bahwasanya mencari ilmu untuk mencapai yang mereka capai itu harus berproses, belajar dengan sungguh-sungguh. Diantaranya mereka mengarahkan seorang santri itu untuk tetap istiqomah dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mencapai tujuan. Kemudian wakila wibawa itu juga diartikan al-imsaku an fudulil kalam wal abas wa kasrotil isyarah wal harokah fima yustaghna anit taharruki fihi wakillatul ghadabi wal isgha'u indal istifhami wat tawaqqufu anil jawabi wa tahaffudu minat tasarru. Al imsaku an fudulil kalam wal abas. Nah, ini yang juga harus dimiliki seorang guru adalah berwibawa dalam artian al imsak an fudulil kalam, termasuk menjaga diri dari perkataan yang tidak perlu, wal abas, dan perbuatan yang sia-sia. Ini namanya adalah guru yang berintegritas atau yang berwibawa. Wa kasrotil isyarati wal harokah, dan gerakan atau isyarat yang berlebihan. Fima yustaghna anit taharruki, nah ini tadi. Jadi ini satu penggalan lengkap. Wa kasratul isyarah wal harokah fima yustaghna. Tidak banyak melakukan isyarat atau gerakan yang berlebihan terhadap murid. Wakillatul ghadab. Seorang guru yang berwibawa itu ya juga harus mempunyai sifat ini. Killatul ghadab. Tidak murah marah terhadap muridnya, terhadap sesuatu yang ada pada muridnya. Ketika murid itu melanggar aturan atau mereka itu belum tahu tentang tata krama, ya kita sebagai guru jangan sampai menjudge mereka atau justru memarahi mereka. Justru itulah tantangan seorang guru ketika mendapatkan muridnya ada yang nakal atau melanggar atau yang lain dan sebagainya dari sifat-sifat yang kurang baik. Justru kita arahkan, jangan kita memarahi mereka. Justru ketika kita memarahi mereka, mereka tidak akan respect kepada kita. Kita harus mengarahkan dengan bahasa yang tegas kepada mereka, supaya mereka tidak melanggar lagi. Kemudian kalau melakukan sesuatu yang keliru, kita arahkan kepada yang benar, karena bisa jadi mereka itu tidak melakukan sesuatu itu karena sengaja, tapi karena ketidaktahuan mereka. Maka kewajiban kita sebagai guru supaya wibawa kita terjaga di mata murid, maka harus qillatul ghadab, tidak mudah marah. Wal isgha'u indal istifham. Ini selanjutnya, ketika kita menjadi guru yang berwibawa itu adalah isgha'u indal istifham, mendengarkan dengan baik ketika mereka bertanya kepada kita. Watta'awakuf anil jawabi, dan menahan diri sebelum menjawab. Kita dengarkan dulu dengan baik keluh kesah mereka, pertanyaan mereka.
kritik dan saran mereka terhadap kita sebagai seorang guru atau sebagai pimpinan pondok atau sebagai ustadz ustadzah di suatu pondok pesantren, itu kita harus mendengarkan aspirasi dari mereka, tidak terburu-buru menjudge seorang murid. Ketika seperti itu, maka wibawa guru itu akan tampak. Nah, kemudian wibawa juga diartikan wat tahafut minat tasarru, dan juga supaya tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu. Nah, itu tadi, kita sebagai guru tidak boleh menjudge siswa atau menyimpulkan siswa sebagai siswa yang tidak tahu atau yang bodoh atau yang lain sebagainya. Karena justru mereka tidak tahu, kewajiban kita sebagai guru harus mengarahkan mereka sehingga mereka tahu. Nah, itulah letak dari wibawa seorang guru, penjelasan dari kata al-waqar. Kemudian kita lanjutkan, wa ayyakuna dza rahmatin litalamid syafiqan alaihim lita'duma rahbatuhum fima yulkihi ilaihim. Lantansah kudu welas marang murid, lantansah paring nasihat lan mula tata krama supaya murid dadi wong kang bagus akhlake. Nah, ini tadi wa ayyakuna darrahmatin litalamid, tansah welas marang murid, harus mempunyai sifat mengasihi terhadap murid. Ibarat murid itu seperti kita anggap anak kita sendiri, kita perlakukan mereka dengan baik. Syafiqon alaihim, kita juga harus melakukan mereka dengan lemah lembut. Lita'duma raghbatuhum fima yulkihi ilaihim. Kita mengakomodasi keinginan-keinginan mereka. Kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Kita juga harus memperlakukan mereka, mentreatment mereka dengan baik. Wa ayyan sohahum wa yu'addibahum fayuhsina ta'dibahum. Selain itu, kita juga tidak putus untuk selalu menasehati mereka. Kemudian wa yu'addibahum fayuhsina ta'dibahum. Kita juga harus selain menasihati mereka, kita juga harus mendidik mereka dengan baik, terutama dari segi etika dalam kehidupan sehari-hari. Selain tugas kita mengajar mereka, kita juga harus mendidik seorang murid. Wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taksuru anhu idrakatuhum. Setelah kita memberi paring nasihat, memberi mereka nasihat, lan mulang tata krama dan mengajarkan etika, supaya murid dadi wong kang bagus akhlake, supaya akhlak mereka itu menjadi baik. Lan ojo nganti meksa-meksa yen murid ora bisa ngerteni apa kang diulangi. Nah, jangan sampai kita itu memaksakan kehendak kita terhadap murid yang tidak paham terhadap apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita terhadap murid. Makanya di sini dikatakan lan ojo nganti maksa-maksa yen murid ora bisa ngerteni apa kang diulangi. Kita terus mengajarkan kepada mereka meskipun mereka belum tahu, bisa jadi suatu saat mereka akan menjadi tahu. Nah, ini catatan yang ketiga.
Poin yang ketiga yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha adzabani fa ahsana ta'dibi summa amaroni bima karimil akhlaqi faqala khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya Allah itu telah mengajarkanku disiplin, maka aku adalah orang yang paling disiplin. Kemudian Allah memerintahku untuk makarimil akhlak, mempunyai akhlak yang bagus, dan aku berada di puncak tertinggi dari akhlak yang aku miliki. Maka tidak lain tidak bukan tujuan dari diutusnya Rasulullah Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Faqala khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Maka kamu harus mempunyai sifat pemaaf, wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Nah, itu adalah penggalan dari ayat Al-Quran, yaitu yang berbunyi khudil afwa wa'mur anil jahilin, yang artinya adalah jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ayat ini mengecam dengan keras kaum musyrik dan sesembahan mereka. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang cara menghadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau wahai Muhammad dan juga umatmu orang yang pemaaf dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang lain, dan suruhlah orang-orang mengerjakan dan mengucapkan yang ma'ruf berupa kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama, dan tradisi masyarakat, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, teruslah melangkah dalam berdakwah. Nah, ini kaitannya dengan sikap disiplin ini adalah kaitannya dengan ayat tersebut. Ketika kita sebagai seorang guru hendaknya mempunyai sifat lapang dada, memaafkan apapun kesalahan yang diperbuat oleh murid. Bisa jadi karena kesalahan tersebut membuat kita lebih baik dan lebih baik, dan dari kesalahan tersebut kita juga harus mengarahkan mereka supaya menjadi murid yang baik. Kita juga memaafkan kesalahan mereka. Demikian penjelasan dari kitab Taisirul Khalaq bab Adabul Muallim dari yang dijelaskan oleh pengarang kitab Taisirul Khalaq. Demikian dari saya, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.